Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di mata kuliah Algoritma dan Struktur Data. Semoga kalian semua masih dalam keadaan yang sehat dan baik, agar semangat untuk belajar tetap tinggi dan semangat untuk menjadi elegan tetap ada di hati kalian. Oke, teman-teman semua, minggu lalu kita sudah membahas tentang algoritma dan struktur data secara umum, ya pandangannya seperti apa. Kemudian kita juga sudah membahas tentang bahasa pemrograman, tentang compiler. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai bahasa C, ya. Jadi kita akan belajar tentang bahasa pemrograman secara spesifik di bahasa C. Jadi perlu kita ketahui bahasa pemrograman adalah instruksi yang dimengerti oleh komputer. Seberapa hebat kita, seberapa paham kita merancang algoritma, kalau itu tidak pernah diimplementasikan ke bahasa pemrograman, maka komputer kita tidak akan pernah ngerti, tidak akan pernah paham algoritma kita yang mungkin bagus, mungkin akurat, mungkin efektif, efisien. Ya, tidak ada gunanya kalau tidak pernah diimplementasikan ke bahasa pemrograman. Baik, sebelum kita masuk materi ini, jangan lupa subscribe dulu YouTube channel saya. Nyalakan lonceng juga. Oke, terima kasih sebelumnya untuk yang sudah subscribe ya. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke pengantar bahasa C, ya. Bahasa C itu adalah bahasa yang dibuat oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Page tahun 1972. Jadi sudah cukup tua sekali. Bahasa C ini menjadi bahasa pemrograman, ya. Mulanya ada bahasa E, kemudian bahasa B, kemudian bahasa C, kemudian C naik lagi menjadi C++, ya. Bahasa B kita kenal dengan bahasa basic, ya. Basic itu pemrograman zaman dulu, kemudian masuk ke generasi bahasa C, ya. C dikembangkan menjadi C++. Nah, C dengan C++ bedanya apa sih? C dengan C++ itu bedanya C++ memiliki keistimewaan yaitu memiliki dukungan terhadap OOP, Object Oriented Programming. Jadi OOP itu di dalamnya ada enkapsulasi, ada inheritance, dan ada polimorfisme. Itu nanti di lain kesempatan boleh saya jelaskan. Tetapi bahasa C itu adalah sebuah bahasa yang menjadi induk dari bahasa pemrograman modern saat ini. Ya, bahasa C mengeluarkan banyak sekali anak-anaknya sehingga turunannya itu secara sintak itu secara grammar itu penulisannya mirip dengan bahasa C karena dia termasuk keluarga besar bahasa C. Contohnya PHP ya, PHP yang di web itu dia turunannya bahasa C. Java itu juga turunannya bahasa C. Artinya bahasanya itu secara grammar, secara tata bahasa itu mirip dengan bahasa C. Contoh lain misalnya punyanya Microsoft.NET ya, Visual C Sharp ya. C Sharp itu juga merupakan turunan daripada bahasa C. Jadi bahasa C ini adalah bahasa yang cukup populer saat ini karena dia bisa diturunkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Artinya kalau kalian mau belajar dasar-dasar pemrograman, belajar pakai bahasa C, nanti kalian akan mudah sekali ketika harus beralih ke Java, beralih ke PHP, beralih ke .NET ya. Itu lebih mudah karena bahasa C itu adalah induk daripada berbagai bahasa pemrograman modern saat ini. Gitu ya. Nah, perbedaan antara C dengan C++ tadi sudah saya katakan bedanya adalah di C++ itu sudah support OOP. Nah, yang kita gunakan di mata kuliah algoritma dan struktur data itu bahasa C, ya, bukan yang C++. Karena kita memang nggak akan membahas OOP di mata kuliah ini, kita nggak akan membahas pemrograman berorientasi objeknya, ya. Tetapi kita akan membahas basicnya dan penerapannya di algoritma dan juga struktur data. Jadi kita cukup pakai bahasa C saja, gitu ya. Nah, bahasa C itu contoh ini secara teknis ya. Kalau yang di slide Anda ini secara teknis, misalnya ketika menulis header
Kalau menulis header biasanya kalau di bahasa C itu include stdio.h. Nah, kalau di bahasa C++ itu pakai iostream.h gitu ya. Output misalnya kalau di bahasa C pakai printf, maka di C++ pakai cout ya, cout. Input kalau di bahasa C pakai scanf, kemudian kalau di C++ menggunakan cin ya. Itu perbedaan secara teknisnya, teman-teman. Nah, sambil kenalan kita bisa tahu bahwa struktur bahasa C ya, sambil kenalan dengan bahasa C, C adalah satu bahasa pemrograman yang terstruktur. Jadi pemrograman itu secara besar pun ada. Oke, saya bukakan papan tulis. Jadi ada bahasa pemrograman yang terstruktur, ada bahasa pemrograman yang berorientasi kepada objek. Jadi dua sudut pandang ya, dua sudut pandang untuk ngoding atau dua cara, dua model ya. Dua model bahasa pemrograman ya. Ya, jadi ada yang model konvensional, itu adalah model pemrograman terstruktur. Yang kedua, pemrograman berorientasi pada objek. Jadi dua model bahasa pemrograman yang berkembang itu adalah pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman terstruktur itu sudah cukup jadul dan kuno, sehingga di dalam prakteknya pemrograman terstruktur itu sekarang sudah nggak dipakai lagi untuk pembangunan aplikasi-aplikasi yang cukup canggih ya. Sekarang arahnya di pemrograman berorientasi objek. Nah, pemrograman terstruktur ini baik untuk kita belajar ya, belajar struktur ya, belajar algoritma urut-urutan itu seperti apa, belajar pemrograman secara secara konvensional ya, tanpa harus kita mikir objek mana, kelas mana, atribut mana dan seterusnya, atau cirinya pemrograman berorientasi objek. Dengan pemrograman terstruktur kita akan mudah mempelajari pemrograman, teman-teman. Oke, nah bahasa C itu termasuk bahasa pemrograman yang terstruktur. Kalau C++ itu sudah berorientasi pada objek. Tidak ada perbedaan prosedur dengan fungsi. Di bahasa C nanti ada prosedur, ada fungsi, sama aja ya. Setiap program dalam bahasa C mempunyai satu fungsi utama yang pasti ada, namanya main utama ya. Jadi kalau kalian nanti ngoding ya, ngoding misalnya di ini misalnya di kode blok segini ya. Nanti begitu kalian include ya stdio.h ya, nanti pasti ada main gini. Nah, semua coding itu harus ada di dalam fungsi. Nah, ini fungsi. Nah, fungsi yang harus ada itu namanya main. Tidak boleh tidak ada ya, namanya main. Oke. Nah, program akan dieksekusi dimulai dari statement pertama pada fungsi main. Jadi yang pertama dieksekusi itu ada di dalam main. Jadi nanti kalau kita punya fungsi atau prosedurnya itu punya banyak, tapi yang akan dibaca atau yang akan dieksekusi pertama kali adalah yang ada di main. Berikutnya, bahasa C itu adalah bahasa yang bersifat case sensitif. Case sensitif artinya huruf besar dengan huruf kecil diartikan berbeda. Kalian deklarasikan variabel X besar dengan X kecil, itu adalah dua hal yang berbeda. Sehingga dapat diidentifikasi ada dua variabel yang ada di sana. Jadi bukan X kecil tok, lalu X besar itu sama, enggak, sama-sama X enggak. Huruf besar dan huruf kecil beda. Kalian nulis printf, P-nya besar, ya kan? Itu juga nanti pasti tidak akan terdeteksi sebagai keywordnya bahasa C. Nah, setiap statement, ini salah satu ciri dari bahasa C adalah diakhiri dengan semikolon atau titik koma. Jadi setelah satu statement, satu baris statement berakhir kasih titik koma.
satu statement, titik koma. Gitu ya. Kemudian bahasa C adalah bahasa yang terdiri dari fungsi-fungsi. Ya, bahasa yang terdiri dari fungsi-fungsi. Itu struktur bahasa C. Kemudian ini nanti fungsi bisa diletakkan di atas atau di bawah fungsi main. Nanti kita akan membahas di bahasan tersendiri tentang function atau fungsi itu kayak apa sih. Yang sekarang diterima dulu aja, nanti ada pembahasannya. Fungsi yang tidak mengembalikan nilai atau return type-nya maka adalah void. Nanti juga akan saya jelaskan. Komentar pakai slash bintang, lalu ditutup dengan bintang slash. Kalau komentarnya cuma satu baris cukup dengan slash slash. Gitu ya. Nah, ini contoh sederhananya teman-teman. Contoh sederhana program dengan bahasa C. Ya, selalu diawali dengan header terlebih dulu. Headernya kan tadi ada include stdio.h ya. Contoh ini misalnya yang ada di layar Anda. Atau setelah ini Anda bisa praktekkan ya, include stdio.h. Include itu artinya apa sih? Include itu memasukkan sesuatu di project kita. Jadi anggaplah saya punya satu project kosong gini. Nah, di project ini adalah tempat kita ngoding. Nah, bahasa C, ini perhatikan baik-baik. Bahasa C adalah bahasa yang berdiri di atas pundaknya orang lain. Bahasa yang kita bangun. Artinya kalau kita ngoding dengan bahasa C, kita berdiri di pundaknya orang lain. Orang lain yang sudah mendahului itu pernah membuat satu prosedur, satu fungsi tersendiri di bahasa C. Ceritanya dikasih nama stdio.h. stdio.h ini ya, itu adalah satu file ya, nanti Anda bisa cari itu di PC Anda ya, di program file Anda, tempat Anda install kode blok atau install dev-nya. stdio.h itu sebuah file, namanya stdio, ekstensinya .h ya. H itu header singkatannya. Kayak Anda punya file misalnya tugas 1.docx ya, berarti ekstensinya .docx. Nah, ini ada file namanya .h, header. Nama filenya apa? stdio. stdio sendiri apa sih? stdio itu singkatan dari STD-nya standar I/O ya, input output. Jadi stdio itu standar input output. Nah, file ini yang buat orang lain. Ya, entah siapa yang buat dan dia sudah diakui secara internasional untuk standardize I/O tadi, input output. Ya, that's why file ini tetap kita panggil, tetap kita gunakan ketika kita mengoding. Tadi saya katakan, kita berdiri di pundaknya orang lain, di pundaknya si stdio. Maka dari itu ketika ngoding, supaya file stdio itu nyantol itu bahasa Indonesianya melekat ya, menyatu dengan file kita tambahkan include ya, include. Nah, include Anda bisa seperti ini, pakai petik gini, stdio.h seperti ini. Atau Anda bisa apit dengan kurung yang lebih besar, lebih kecil itu ya. Jadi seperti ini. Sama aja, ya kan? Sami mawon. Jadi Anda mau seperti ini, nggak masalah. Jadi selalu diawali dengan include stdio. Ya tidak selalu, Ding. Tetapi kita biasanya mengambil include-nya orang lain. Nanti ada lagi include konio.h, include mat.h, include gl.h misalnya gitu kan. Include yre.h ya. Kalau saya bikin sebuah header dan Anda mau pakai header saya berarti ya kalian harus memanggil nama yang saya buat tadi. Misalnya saya buat namanya yre.h ya. Berarti nanti di sini include misalnya gini, yre.h. Ini kan. Ya, tapi sayang sekali ini belum ada ya, masih sebatas mimpi. Jadi contohnya seperti itu. Jadi selalu diawali dengan include.th. Nah, yang kedua, bahasa C itu adalah bahasa yang terdiri dari fungsi-fungsi. Ya, nanti ada fungsi misalnya function ire gini ya kan. Nah, misalnya seperti itu. Atau ada lagi function apa gitu. Nah, tapi fungsi yang selalu ada itu kita kasih nama main. Ya, main seperti ini. Ini mau ditambahi void bisa. Void itu artinya kosong, tidak mengembalikan sesuatu. Int bisa ya, dan seterusnya. Ya.
Nah, ini saya di sampel saya karena saya pakai kode blocks, saya hanya pakai main gitu aja. Jelas ya teman-teman ya. Jadi di dalam fungsi main inilah ya, main kurung buka, kurung tutup, jangan lupa ini nanti tempat parameter, nanti ada penjelasan sendiri. Lalu dibuka kurung kurawal tutup. Nah, tempat kita ngoding di sini. Tempat kita ngoding di sini. Jadi tempat kita ngoding nanti ada di dalam fungsi main. Nah, simpelnya ini ya, printf belajar bahasa C. Simpelnya kita kan mau menampilkan output di layar kita. Berarti kita kan sudah tepat menggunakan headernya stdio.h. Sehingga misalnya gini ya, printf selamat datang di kelas ASD, misalnya gini. Nah, fungsi printf ya, printf itu sebuah fungsi di dalam kurungnya ini adalah sebuah parameter yang akan kita cetak. Nah, ini kalau printf nih ya, misalnya mau saya ganti dengan nulis gitu. Bisa nggak? Bisa. Asal ada header yang menyediakan kalau nulis ini adalah sebuah keyword gitu. Ya mungkin tadi include yr.h tadi ya, atau include nama Anda gitu ya. Misalnya include siapa alpha pausta.h gitu misalnya. Nah, itu berarti apa namanya? Kita sudah menyediakan header-header dengan definisi kita sendiri. Tapi kalau kita mengacu kepada stdio.h yang nggak boleh pakai keyword nulis gini, kita pakai bahasanya dia. Bahasanya dia adalah printf gini. Ya, printf. Lalu parameternya apa? Gitu ya. Oke, ini coba kita run, build and run. Nah, ini ada tulisan selamat datang di kelas ASD. Nah, ini outputnya. Bagaimana caranya supaya decoding ini bisa sampai sini? Kemarin sudah kita bahas. Ini adalah compiler ya. Ini file saya, namanya Anda lihat di sini ya, asd1.c. Tapi ini sudah jadi asd1.exe. Artinya dari asd1.c dikompilasi oleh compiler sehingga dimengerti oleh bahasa mesin di laptop saya ini dan akhirnya diubah jadi .exe. Ini secara praktek atau secara praktis untuk teori kompilasi, teknik kompilasi yang dilakukan oleh compiler yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Paham ya teman-teman ya tentang basic bahasa C ini? Oke. Oke. Kalau paham teman-teman kita lanjutkan. Ini tadi adalah dasar atau basicnya bahasa C itu seperti apa gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke materi selanjutnya tentang variabel. Jadi kalau kemarin secara skema itu algoritma itu kan kalau di dalam skema apa namanya skema alur sistem informasi kan dari input itu kemudian proses kemudian output ya kan. Jadi ada input, proses dan output itu alur dari sistem informasi. Nah, input itu biasa kenal dengan data. Itu kalau datanya hanya satu, ya. Kalau datanya lebih dari satu, kita kenal dengan struktur data. Kan gini ya, struktur data. Nah, di proses ini kita biasa kenal ada namanya algoritma, ya enggak? Nah, di output sini, oke, kita biasa kenal dengan informasi. Jadi data diproses oleh algoritma untuk menjadi informasi. Ini kalau di dalam alur pembelajaran kita di alur sistem, ya, alur sebuah sistem. Pasti input, proses, dan output. Nah, bahasa pemrograman itu adalah tools, ya. Bahasa pemrograman itu adalah tools yang digunakan untuk menangani tiga proses ini dan diimplementasikan di dalam bahasa komputer, dimengerti oleh komputer. Nah, yang menjadi input atau yang menjadi proses dan yang menjadi output itu seperti apa implementasi di bahasa pemrograman ya. Ini saya kasih warna hijau ini adalah
implementasi di bahasa pemrograman. Oke, implementasi di bahasa pemrograman, kalau data kita, ya ini tadi datanya hanya satu ya. Kalau ini jika datanya lebih dari satu, maksudnya dalam satu wadah itu datanya lebih dari satu itu namanya struktur data. Tapi kalau datanya hanya satu ya data saja. Ya sebenarnya data itu sudah sudah plural ya kan, karena kan bentuk singularnya datum ya, datum data. Oke, tapi yang mudah kita yang mudah di telinga kita kan data ya. Kalau datanya satu itu namanya data gitu aja ya. Kalau datanya lebih dari satu kita sebut sebagai struktur data gitu. Nah, teman-teman, ketika diimplementasikan di bahasa pemrograman, di data ini nanti ya itu kita kenal dengan variabel. Ini untuk yang datanya satu. Ya, untuk yang ini. Ya. Jadi untuk yang datanya satu itu disebut sebagai variabel. Jadi variabel ya kan kita bahas di sini secara layout, secara tata letak di dalam sistem komputer kita, di dalam implementasi bahasa pemrograman, dia adalah wakil dari data. Contoh variabel X, berarti dia adalah sebuah wadah untuk menyimpan data yang namanya X. Gitu. Oke. Baik. Variabel ini secara definisi merupakan identifier yang digunakan untuk menampung data atau informasi. Jadi variabel ya itu adalah untuk menampung data. Ya, menampung data. Lihat nih yang saya cetak merah ya. Jadi variabel itu adalah tempat untuk menampung data. Contoh misalnya saya punya wadah ini ya, wadah ini. Kemudian saya punya ballpoint. Ballpoint ini data, teman-teman, ini data. Nah, data ini nggak bisa mabur atau terbang sendiri, nggak punya tempat. Dia harus ada tempat. Nah, tempatnya itu namanya variabel. Nah, gitu. Jadi, paham ya? Ini namanya variabel, ini namanya data. Jadi, variabel itu adalah tempat untuk menampung data. Jadi, kalau di sini tadi, ya, data ini masuknya di variabel, tempat untuk menampung data. Itu namanya variabel. Nah, format deklarasi variabel itu modelnya seperti ini. Tipe data dan nama variabel ya. Jadi selain ada variabel ya, kita juga harus kenal yang namanya tipe data. Tipe data dan variabel. Contoh misalnya apa ya? Misalnya nih ya. Saya punya kotak kardus ya. Dan saya punya ini tadi, toples. Pertanyaan saya ya, A dan B ya, A dan B. Kalau saya punya air, maka cocoknya di A atau di B wadahnya. Pasti kalian jawab di apa ini? Di A, ya kan? Kalau air dimasukkan sini kan nanti airnya nggak tertampung karena ini dari kertas, ya nggak? Kan gitu toh? Kalau saya punya sesuatu yang sifatnya mudah bocor, maka dia akan ditampung di tempat yang rapat seperti ini. Nah, sama. Tipe data itu adalah bahan baku, bahan dasar yang digunakan untuk menampung data. Ini terbuat dari plastik, ini terbuat dari kertas. Data saya berupa air, maka air itu tidak cocok kalau diwadahi kertas. Air itu cocoknya diwadahi ya sesuatu yang dari plastik ini. Jelas? Nah, tipe data itu teman-teman, tipe data
itu adalah variabel ini terbuat dari apa, sehingga cocok untuk diisi oleh data. Jelas ya? Oke. Nah, secara sintak ini boleh saya copy, saya tulis di sini ya. Oke, secara sintak itu seperti ini. Membuat membuat variabel itu adalah rumusnya tipe data spasi nama variabel. Gitu. Atau Anda bisa seperti ini, tipe data spasi nama variabel lalu datanya. Ya, ini biar mudah aja, biar sinkron dengan yang saya tulis di atas sama dengan data. Gitu ya. Titik koma. Jadi tipe data spasi nama variabel lalu titik koma. Ini rumus umumnya. Tapi kalau mau langsung diisi, jadi kalau yang pertama itu langsung tipe data plastik, nama variabelnya misalnya ini toples A tadi, ya. Kalau yang kedua plastik A ballpoint, jelas ya, gitu. Nah, tipe data di dalam bahasa C itu ada banyak, tapi yang paling sering digunakan ini saya tulis ya, tipe data dalam C itu ada banyak ya. Yang pertama itu namanya adalah char. Char itu adalah karakter huruf ya. Itu namanya char. Kemudian yang kedua itu adalah int. Int itu adalah integer ya, integer atau bilangan bulat. Bilangan yang pas ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dan seterusnya. Itu integer. Yang ketiga itu adalah long. Ya, long itu bilangan yang panjang ya. Kalau integer itu hanya sampai 32.768, 32768. Itu integer. Kalau long itu bisa lebih panjang lagi. Kemudian yang keempat itu ada float. Selain float juga ada double. Ya. Ada juga yang long double. Ini kalau panjang sekali. Ini adalah bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu yang pakai koma-koma itu ya. Itu. Dan yang kelima itu sebenarnya string. String itu tidak ada di bahasa C. Jadi kalau mau teks gitu ya misalnya FTUKSW. Nah itu berarti nanti gabungan dari char. FTIUKSW gitu. Tapi kalau tipe data mandiri itu ya itu tidak ada. Jadi ini tipe data dalam bahasa C, char, in, long, float, long double, dan seterusnya. Masih banyak lagi, nanti Anda bisa browsing. Lalu berikutnya spasi nama variabel. Nama variabel itu dalam bahasa C bebas. X, yang paling sering kan dipakai X ya kan. Kalau nggak X ya Y, Z ya. Tapi ada beberapa note yang harus teman-teman perhatikan untuk menulis variabel. Yang pertama, nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Ya, nama variabelnya nggak boleh pakai spasi. Misalnya X spasi Y gitu, itu nggak boleh. Ya, kalau mau dua suku kata atau kalimat panjang ya bisa dipisahkan dengan underscore atau garis bawah. Ya, jadi misalnya kalau kalian mau yang panjang ya, misalnya int xy, ini nggak boleh. Bolehnya gimana? Ya bolehnya harus dikasih underscore. Itu boleh. Berarti dia adalah x underscore y. Diawali dengan huruf ya atau garis bawah dan selanjutnya diikuti oleh huruf atau garis bawah atau angka. Jadi kalau mengawali itu harus dengan huruf atau garis bawah. Harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Setelah itu boleh diikuti dengan apapun termasuk angka. Berarti kalau diawali angka boleh enggak? Enggak boleh. Karena hanya bisa diawali dengan huruf dan garis bawah.
Panjangnya maksimal 32 karakter, lebih dari 32 karakter dia tidak diperbolehkan, ya, variabel. Tidak boleh menggunakan keyword, misalnya int printf gitu. Lo printf-nya ini apa? Printf-nya ini nama variabel saya. Tapi nggak boleh, karena dia sudah digunakan sebagai reserved word atau keywordnya bahasa C. Jadi tidak diperkenankan itu digunakan sebagai nama variabel. Oke, ini contoh-contohnya nih teman-teman. Ada char, spasi pas, spasi code, titik koma. Dia silang, nggak boleh. Kenapa ini nggak boleh? Ya, karena mengandung spasi. Ya, int luas titik koma itu oke, boleh ya. Int A1, A2, A3 ini berarti kita punya 3 variabel. Variabel A1, variabel A2, variabel A3 tipenya integer. Int 123 underscore hitung. Ini tidak boleh, not okay. Why? Ya, karena diawali dengan angka. Tadi harus bolehnya diawali dengan garis bawah underscore atau huruf ya. Char underscore kalimat ini masih oke. Ya, float underscore 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 oke ya. Ini kalau kalian greget gitu ya, abang jago terutama bikin variabelnya pakai underscore ya. Jadi nanti pas coding gitu ya, int underscore underscore ya kan, int underscore underscore underscore, lalu int ya underscore 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 ya. Nanti underscore underscore sama dengan underscore 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 dikali underscore underscore underscore. Kelihatannya greget gitu ya. Ya kalau nanti kalian orangnya yang suka tantangan dan aneh-aneh, nanti buat buat apa namanya? Buat variabelnya kayak gini. Ya, boleh teman-teman. Kemudian ini char unsigned itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, unsigned itu adalah keywordnya bahasa C, jadi nggak boleh. Double n underscore sama dengan um. Kenapa nggak boleh? Ya, tipenya double. Double. Nama variabelnya n underscore. Nah, sama dengan um. Um ini kan huruf. Harusnya kalau double kan angka. Ya enggak? Meskipun ini nama variabel doang ya. N underscore um. Tapi ini kan ada sama dengan juga dia ambigu. Ambigu menuju ke data atau value. Ini loh. Kalau ada sama dengannya kan berarti dia sudah masuk ke value-nya atau datanya. Gitu. Oke. Paham ya teman-teman ya? Nah ini keyword tadi apa tipe-tipe data tadi ada char, int, float, double ya kan dan void. Nah ini nanti panjangnya ya, panjangnya tadi sudah saya katakan kalau integer itu dari minus 32768 sampai 32767. Kalau long ini sudah sampai 21 sekian-sekian ini lebih panjang kalau float ini. Ini yang paling sering Anda keliru, misalnya Anda bikin aplikasi yang menyimpan variabel untuk data harga. Kalau harganya di Indonesia, saya pikir nggak cocok kalau pakai integer. Karena integer hanya sampai 32.000. Sementara harga kan bisa 1 juta, 1 miliar. Ya kan? Ya, berarti tipenya nanti harus di-adjust ya. Menggunakan double atau double long misalnya gitu. Untuk harga. Oke, ini contoh-contohnya ini tadi. Misalnya int ABC berarti ada int A, int B, int C, float X sama dengan 20. Nah, ini tadi kalau pengen lebih greget seperti ini ya. Tapi saya pikir ya kita masih agak sedikit waras lah ya. Jadi jangan uh, jangan pakai variabel yang aneh-aneh. Misalnya int x ya. Jadi saya punya variabel tempat data wadah namanya x ya, terbuat dari bahan plastik ya, terbuat dari bahan integer. Berarti ketika x nanti diisi misalnya gini, ini boleh enggak? Tidak boleh ya, sama aja kalian memasukkan air di kotak kardus ini dari kertas ini ya. Karena itu X ini sudah didesain X itu integer ya berarti diisi dengan angka integer. Bahkan kalau 8,9 gini pun juga tidak diperbolehkan. Kenapa tidak diperbolehkan? 8,9 itu bilangan pecahan. Sementara X itu integer. Integer itu bilangan bulat. Bilangan pecahan pakailah float.
gitu. Jadi tidak cocok wadahnya, ya tidak cocok. Jadi kalau mau pakai yang ada desimalnya, misalnya gini, nah ini Y sama dengan 9,99. Nah ini boleh, ya. Atau kalau kalian pengen lebih singkat, ya, definisikan langsung di sini. Ini ya, float Y sama dengan 9999. Ini berarti pakai atau menggunakan aturan yang kedua. Tipe data spasi nama variabel sama dengan data titik koma. Jelas? Oke, cetol nih, cetol. Kalau tidak jelas nanti bisa apa namanya diskusi di WA group. Oke. Itu tadi variabel teman-teman. Jadi secara secara location atau secara struktur di dalam alur sistem dia ada di tahap input, ya, data. Nah, kalau struktur data gimana? Nah, nanti struktur data kita ada bahasanya lagi. Jadi kalau kita sudah main datanya nggak cuma menggunakan variabel, ya, contoh menggunakan array, itu berarti nanti sudah main ke struktur data, gitu ya. Baik, selanjutkan penjelasan saya. Konstanta. Konstanta itu adalah identifier yang memiliki nilai tetap. Jadi dia sudah didefinisikan sebagai konstanta. Pada bahasa C, deklarasi konstanta membutuhkan alokasi memori sendiri. Jadi nilai yang nggak bisa diubah-ubah itu konstanta. Bisa menggunakan preprosesor. Apa ini? Hashtag pager ya. Pager define atau dengan keyword cons ya. Cons float P 3,14 berarti ya ada keyword konstantanya. Jadi kalau konstanta itu mirip dengan deklarasi variabel, cuman tambahkan cons gini ya, cons lalu spasi tipe data spasi nama konstanta titik koma. Nah, gini contohnya. Cons spasi tipe data spasi nama konstanta. Ini untuk konstanta. Konstanta dengan variabel bedanya apa? Variabel nilainya bisa berubah-ubah. Sedangkan konstanta nilainya tidak bisa berubah-ubah. Contohnya ya tadi yang paling sering digunakan pi. Ya, pi-nya nggak bisa berubah. Jadi nanti kalau kita buat cons float pi 3,14 misalnya di sini ya. Cons float Pi sama dengan 3,14. Ini, itu nanti kita nggak bisa tiba-tiba ngubah di bawahnya gitu kan. Pi sama dengan 9 gitu. Nggak bisa, karena sudah dideklarasikan, ya tetap, nilai konstanta itu tetap. Jelas ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih, tadi berapa? Pi sama dengan 9 gini ya. Ini ketika saya run, nah dia error di baris 13. Kenapa? Karena pi ini sudah dikunci oleh cons. Sehingga dia nggak bisa. Beda cerita kalau ini tiba-tiba ya, ini Y, variabel biasa, bukan konstanta, saya ubah jadi 9. Ya, dia oke-oke aja. Dia bisa ngeran seperti ini. Gitu. Jadi kalau ada cons di depannya, itu sudah lock, ya, sudah terkunci. Oke, ini tadi untuk konstanta. Sesuatu yang nilainya tetap. Ya. Kalau ini tadi untuk variabel. Oke, yang masih bingung, teman-teman bisa list pertanyaan dulu supaya nanti bisa ditanyakan. Oke, berikutnya adalah operator ya. Operator adalah simbol yang digunakan untuk mengolah nilai pada operan dan menghasilkan satu nilai baru. Oke, sebelum masuk ke operator, saya akan membahas tentang statement input dan output ya. Input dan output. Oke, saya pindah ke sini dulu. Ya, ini kalau pakai papan tulis ini kan nggak perlu nyuruh kalian maju menghapus ya. Tapi anyway kangen juga di kelas ya, nyuruh mahasiswa ya, hapuskan papan tulis ya. Oke, saya masuk ke bahasan yang sebelum operator yaitu statement input
dan output. Statement IO. Jadi input dan output. Tadi kita sudah membahas output, misalnya tadi pakai printf, ya printf namanya aja print, ya print itu berarti mencetak, ini kan? Ya printf mencetak berarti kita akan mengeluarkan output dari program ini. Nah teman-teman di dalam bahasa C itu beberapa statement input dan output itu menggunakan dua keyword yang sering sekali digunakan. Untuk input, itu kita biasa menggunakan apa namanya? Scan ya, scan F. Gini. Sedangkan untuk output, yang paling sering kita gunakan adalah printf. Ya, scanf dan printf. Nah, proses input dan output itu terjadinya kapan? Terjadinya adalah ketika ini variabel mau diisi oleh data atau variabel akan diisi oleh nilai. Nah, ini kan butuh input, teman-teman. Butuh input. Ya. Ada yang modelnya apa namanya? Di-input di coding. Di-input di source code-nya. Ya, contohnya ini tadi misalnya. Ya. int x sama dengan 10. Ini input yang di-input di codingnya. Ngerti maksud saya? Tapi ada juga input yang di-input oleh user itu bagaimana? Di-input oleh coding atau programmernya. Pertanyaannya adalah bagaimana inputan? Misalnya X 10. 10 ini kan yang ngisi programmernya. Kalau yang ngisi usernya, user itu yang pakai aplikasi. Nah, itulah kita menggunakan scanf. Menggunakan perintah untuk menerima inputan dari user. Gitu ya. Kalau int x sama dengan 10, betul. Ini sudah terjadi proses. Ini x, ini 10. Tapi yang ngisi itu programmernya, di codingnya, code, ya kan, langsung tembak coding. Padahal kan inputan ini kadang ada yang diminta oleh user menginput. Misalnya Anda punya variabel nama. Namamu siapa gitu kan. Nah, ini kan harus menginput nama. Lah yang input ini kan user atau pengguna. Ketika pengguna kita menggunakan scanf. Gitu ya. Nah, scanf sendiri formatnya teman-teman itu petik persen identifiernya. Identifier tipe datanya. Ini koma dan ada dan ya. Dan nama variabelnya. Ini ya. Saya kasih warna biru biar kalian lihat. Kalau printf, apalagi kalau kita mau ngeprint ya, printf. Kalau printf-nya seperti ini tadi, printf selamat datang di kelas ASD, tidak masalah. Kalau saya mau ngeprint nilai dari variabel, ya, print nilai dari variabel. Misalnya saya mau ngeprint angka 9, nilainya Y. Y itu berapa sih? Kan nggak mungkin gini. Printf, lalu Y gini. Ini nanti yang kecetak huruf Y. Padahal maksud saya mau mencetak angka 9 ini. Masa gini, Y gini. Oke, di bahasa Java bisa seperti ini. Tapi di bahasa C, itu ada format. Ya, saya cetak warna orange.
persen identifier tipe data, lalu nama var. Nih. Bedanya apa? Scanf dengan printf. Scanf ada dan-nya, printf tidak pakai dan. Diingat-ingat, sering lupa. Banyak nenek moyang kalian, ya, kakak angkatan kalian, lupa di sini. Scanf lupa nggak dikasih dan, atau mungkin printf malah dikasih dan. Gitu, itu yang sering kali lupa. Ya, kita coba dulu, kita praktekkan teman-teman. Oh ya, persen ini, persen untuk identifier tipe data, itu kalau kita pakainya apa ini, char, itu nanti kita pakainya, ya saya tulis di sini, persen C, itu char. Integer itu bisa pakai persen D atau persen I. Gitu ya. Kemudian kalau long, kalau tidak salah persen L, nanti coba Anda cross check lagi ya kalau long. Long. Kalau long integer LI. Ya, ini nanti saya skip dulu. Nanti kalau tidak salah ya, kalau tidak salah Anda cross check lagi. Itu persen LI, itu long integer. Kalau persen LD itu adalah long double. Ya. Kalau float itu persen F. Ini. Ingat-ingat. Gampang ya. Kalau integer itu kalau enggak I, D. Kalau karakter C, kan char ya, C. Kalau float F gitu. Kalau long pasti ada L-nya, LI atau LD. Itu. Jadi ini identifier tipe data. Contoh yuk, kita coding di sini teman-teman. Saya mau ngeprint Y sama dengan 9, berarti saya buat persen. Y ini tipenya apa? Float, persen F. Persen F ini mengacu kepada siapa? Koma, mengacu kepada Y. Jelas? Ya, ini saya coba run ya. Nah ini, ASD, ini ada angka 9 di sini. 9 itu, ya ini tadi, angka 9 yang di sini. Gitu. Kalau saya mau ngeprint X, oh ya, tambahkan apa ini? Backslash n berarti enter sekali ya, enter sekali. Print F, nilai X. Nilai X adalah persen. Persen apa ini? Integer I atau persen D ya. Di mana persen I ini mengacu kepada, persen I ini mengacu kepada X. Gitu. Yang di dalam petik itu yang dicetak. Yang di dalam petik itu yang dicetak. Yang di luar petik itu titik acunya. Titik acunya. Dia mengacu kepada siapa? Ya, misalnya saya mau membuat seperti nilai X sama dengan I, lalu nilai Y itu sama dengan persen F. Kan berarti ada dua ya, persen I yang pertama mengacu kepada X. Nah yang kedua kita kasih koma lagi, ini mengacu kepada Y. Itu. Jelas? Coba ini saya run ya. Nah ini, nilai X 8, nilai Y 9. Ini toh, nilai X 8, nilai Y 9. Jelas sampai sini teman-teman untuk statement input dan output. Oke, itu tadi adalah apa namanya, contoh output ya. Sekarang kita contoh yang input ya, yang input. Jadi misalnya nih teman-teman, ini saya hapus dulu aja ya. Kita buat baru lagi biar nggak bingung. Oke. Oh iya, dalam ngoding itu yang sering terjadi juga adalah typo ya. Jadi mulai sekarang kalian juga harus mulai teliti ya, nggak typo for life semboyan hidupnya ya. Pokoknya semua typo-typo nggak. Coba dicek lagi, jangan sampai titik koma keliru dan lain-lain ya. Misalnya saya punya variabel int a gitu ya.
Lalu saya mau meminta A ini diinput oleh user. Kalau diinput oleh programmer kan, misalnya saya programmernya kan langsung gini aja jadi. Ya enggak? Ya toh? Nah, kalau INTA gini toh, ya INTA gini, ini berarti dia bisa diinput oleh user. Kalau diinput oleh user, tadi kita menggunakan nih scanf, scanf ya. Jadi saya misalnya gini dulu, printf, nggak apa-apa kan, printf dulu ya. Masukkan nilai A, ini kan. Nah, ini kalau saya run gini, saya silakan, ya ini cuma ada tulisan masukkan nilai A, tapi nggak bisa diinput ya, ya nggak bisa diinput. Nah, supaya bisa diinput, supaya ada tempat, ada apa namanya, wadah yang terbuka untuk diisi, kita gunakan scanf. Nah, yang kita input ini nanti itu kan mau kita masukkan ke variabel A. Variabel A tipenya integer. Sementara kalau scanf formatnya adalah identifier tipe data persennya. Berarti di sini persen tipe datanya integer, persen D atau persen I boleh ya. Mengacu kepada A. Gini boleh atau ada yang keliru? Ada yang keliru. Karena kalau scanf, ingat baik-baik. Ya, ini yang sering lupa teman-teman. Yang sering lupa yang saya cetak, tak kasih kotak merah ini. Tanda dan. Ya, jangan lupa diberi tanda dan A. Ini. Nah, sehingga ketika saya jalankan, masukkan nilai A. Nah, ini dia menyediakan kursor untuk kita nulis 9 gitu misalnya. Di enter. Nah, selesai prosesnya. Misalnya saya mau mencetak, yang saya masukkan adalah 9 gitu. Jadi printf yang Anda masukkan adalah persen D, di mana persen D ini mengacu kepada A. Gini ya, yang Anda masukkan adalah persen D mengacu kepada A. Oke, di run ya. Masukkan nilai A, 8. Nah, yang Anda masukkan adalah 8. Kalau biar ada jarak, dikasih \n gini. Artinya enter ya, new line. Itu juga kalau misalnya gini. Kalau ini kan berarti enternya sebelum ada tulisan yang di enter dulu. Ya enggak? Itu. Baik, itu statement input dan output teman-teman. Jadi kita hari ini sudah cukup lama, sudah hampir 50 menit lebih. Saya pikir sudah nggak efektif kalau belajar lebih dari itu. Jadi saya stop di sini dulu. Nanti akan ada sambungannya di materi minggu depan. Tapi paling tidak hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama pengenalan bahasa C. Bahasa C termasuk keluarga besar pemrograman terstruktur. Itu poin pertama. Diingat-ingat ya, dicatat. Ya, poin kedua, ya, ini diingat-ingat, dicatat, supaya nanti kalau kita live menggunakan Google Meet, saya tanya poin-poin pembelajaran kita di pertemuan pengantar bahasa C yang pertama ini, kalian ingat ya. Poin yang kedua, kita membahas tentang variabel. Variabel itu apa sih? Variabel itu adalah tempat, ya, tempat untuk meletakkan data. Ya, meletakkan data. Itu. Nah, format penulisannya adalah tipe data spasi nama variabel. Tipe data dalam bahasa C secara umum ada char, integer, long, dan float. Ada juga konstanta. Yang ketiga yang kita bahas, konstanta itu variabel yang nggak bisa diubah-ubah nilainya. Kalau mau mendefinisikan konstanta, berarti kita harus apa? Kita harus menggunakan keyword const, gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir kita membahas tentang statement input dan output. Statement input dan output digunakan ketika data diinput tidak oleh programmernya, tetapi diinput oleh usernya. Ya, output ini adalah ketika kita mengeluarkan tidak hanya teks atau string biasa, tetapi kita juga mencetak sebuah
data yang ada di dalam variabel tadi ini mau dicetak. Nah, tadi sudah kita praktekkan formatnya seperti ini, ya. Pokoknya kalau scanf itu dikasih dan, kalau printf tidak usah. Identifier tipe datanya, kalau integer %d atau %i, char %c, float %f, ya. Nah, itu sudah kita bahas. Kemudian ini tadi contohnya. Nih. Oke, sekarang di rumah kalian install CodeBlocks atau install apapun bahasa pemrograman, lalu kalian latih diri kalian untuk mainan statement input, output, dan variabel. Ya, saya tidak ada tugas di pertemuan yang kali ini dan saya minta ke kalian tetap belajar. Meskipun tidak ada tugas, tetap mempraktekkan. Karena tanpa dimulai dari hal yang sederhana, tanpa mempraktekkan pertemuan yang sederhana ini, bagaimana mungkin kalian akan bisa dengan sesuatu yang lebih rumit kalau hal sederhana saja tidak bisa. Gitu teman-teman, pesan saya, mulailah ngoding dari hal yang sederhana. Mulailah ngoding dari pertemuan kali ini, mumpung masih mudah dan sedikit materinya. Nanti kalau nambah-nambah lagi, kalian ketinggalan, kalian nggak bisa. Jadi semangat ngoding diawali dari hal yang sederhana. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang sudah kalian luangkan untuk mengikuti kuliah online di YouTube ini. Tetap semangat untuk belajar, segala kesulitan dan segala hal yang tidak kalian bisa selesaikan, tanyakan pertama kepada Google. Kalau memang kalian tidak puas dengan jawaban Google, bisa menghubungi asisten di masing-masing kelompok praktikum. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kalian semua. Terima kasih.